Kalau nggak mati, saudara, mati di masa sama umat dan masyarakat. Paham? Cuma ya begitu. Negara kita begitu. Ada maling nolong di rumah orang. Ya, di masa sama masyarakat, malingnya bikin laporan. Segera tangkap dan penjarakan Bahar Smith. Ini tidak bisa dibiarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kabar yang menggemparkan sekali sahabat santri ya. Kang Bahar bercerita tentang kronologi terjadinya pembantaian ataupun gebuk-menggebuk, sehingga apabila tidak dilerai, apabila tidak dipisah oleh Kang Bahar, bisa terjadi pembunuhan seperti apa yang disampaikan oleh Kang Bahar ya. Yang menarik kali ini, yang digebuk itu, yang dipersekusi itu merupakan, menurut info itu, jamaahnya Kang Bahar sendiri ya, anggota dari sebuah ormas terkemuka di Indonesia yang katanya terafiliasi dengan organisasi baru, yaitu kelompok baru, yaitu Laskar Fisabilillah Wali Songo. Nah, ini menjadi PR ya, menjadi PR entah itu buat aparat penegak hukum dan lain sebagainya untuk segera menuntaskan kasus-kasus seperti ini ya, persekusi seperti ini ya. Karena apa? Yang konon katanya mengaku sebagai cucu Nabi, yang konon katanya sebagai pendakwah ya, malah terkesan memprovokasi. Kang Bahar itu katanya sebagai sebagai penengah. Tetapi pengakuan dari orang-orang yang sudah bonyok itu kemarin ya, itu disekap, dipukulin oleh siapa? Kang Bahar katanya. Menurut info itu seperti itu ya, sahabat santri ya. Nah, bagaimana kelanjutannya video? Mari kita simak bareng-bareng ya. Di akhir video nanti kita reaksi. Ada Ustadz Suparman juga yang menanggapi video ini ya. Biar jelasnya, biar tidak keliru, mari kita dengarkan bareng-bareng. Tetapi sebelum lanjut, buat Anda yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe, tombol loncengnya juga diaktifkan biar tidak ketinggalan kabar terbaru dari video ini. Videonya disimak bareng-bareng. Silahkan, auman singa terlalu mahal untuk membalas gelombang anjing. Tapi singa jangan kau colek. Kalau kau colek, dimakan kau sama tulang-tulangnya. Betul? Saudara-saudara, kemarin itu untung saya. Jadi ada orang tahu-tahu lari, saya lagi makan di dalam, tahu-tahu orang lari, beb, tolong beb, itu yang tadi itu beb, lagi digebukin beb sama umat dulu, orang masyarakat. Saya keluar, jangan diapa-apain. Kalau nggak mati, saudara, mati di masa sama umat dan masyarakat. Paham? Cuma ya begitu. Negara kita begitu. Ada maling nolong di rumah orang. Ya, di masa sama masyarakat, malingnya bikin laporan. Polisi sibuk nyari siapa yang gebukin malingnya. Aduh, mudah-mudahan dapat hidayah. Mudah-mudahan dapat hidayah. Nah, kata Kang Bahar itu semoga dapat hidayah ya. Tapi kalau melihat atau menilik dari apa yang disampaikan oleh korban ya, bahwa yang melakukan penyekapan dan penyiksaan itu atas instruksi dari Kang Bahar sendiri. Nah, dari video klarifikasi, Kang Bahar mengatakan bahwa masyarakat yang menggebuk, masyarakat yang mengintimidasi, dan masyarakat yang melakukan pengeroyokan. Bahkan Kang Bahar sendiri yang mengatakan bahwa ya, Kang Bahar ini yang menjadi wasit ya, melerai, istilahnya melerai orang-orang yang mempersekusi oknum yang jadi bahan bahan pengeroyokan atau bahan bully ya, sahabat santri ya. Tetapi Kang Bahar mengatakan jangan digebuk, nanti orang ini bisa koid, orang ini bisa mati. Nah, dari apa yang disampaikan Kang Bahar dalam video ini dan apa yang disampaikan oleh korban itu jomplang ya.
apa yang disampaikan. Mungkin ini pembelaan ya, pembelaan dari Kang Bahar sendiri ya. Tentunya hal ini yang bisa mengetahui adalah oknum-oknum terkait yang mungkin bisa membuka kasus ini ke depan publik, siapa sebenarnya yang memprovokasi, siapa yang sebenarnya menjadi otak dalang dari persekusi atau penganiayaan di Tangerang kalau nggak salah ya, di Tangerang. Setelah pengajian Kang Bahar yang kemarin itu teriak-teriak, mana yang ingin menghadang saya, mana itu. Kang Bahar kan selalu mengatakan sebegitu, auman singa itu lebih apa? Mungkin dari sinilah kasus itu muncul, mungkin ya, ini spekulatif saja, ini persepsi saya saja. Jadi apa yang disampaikan Kang Bahar dengan apa yang disampaikan korban ini seakan Kang Bahar ini merupakan dari korban juga ya, korban fitnah, korban berita ya. Tetapi ketika kita mendengarkan penyampaian ataupun ulasan dari korban yang bonyok kemarin, itu mengatakan dengan jelas, dengan sadar ya, bahwa dia ini dihajar itu ya seperti saudara lihat sendiri lah videonya. Nah, kali ini Ustadz Suparman itu sampai jengkel ya, menanggapi video yang beredar tentang arogansi orang-orang yang katanya menganggap dirinya itu cucu Nabi. Tetapi kelakuannya, tingkah lakunya itu sama sekali jauh tidak mencerminkan tanda-tanda itu. Malah seakan memprovokasi, isinya memprovokasi, ya, memanas-manasi, istilahnya mau jadi kompor lah, sehingga biar apa? Biar umat ini selalu bergesekan, ya. Karena kita juga tidak tahu motif apa yang melandasi sehingga ada anggota ormas tertentu itu bonyok, ya. Nah, ini tentunya tugas pihak terkait yang paham tentang hal ini. Semoga kasus ini cepat terkuat ke publik, siapa dalang, siapa aktor dari kasus pengeroyokan ini. Kita dengarkan apa kata Ustadz Suparman ya tentang hal ini ya. Biar kita tidak gagal paham, kita simak apa yang disampaikan oleh Ustadz Suparman sampai dengan selesai ya. Ini dia videonya, silakan. Bahar bin Smith diduga ikut serta dalam penyekapan, pengeroyokan, penganiayaan, bahkan dalam tanda kutip penyiksaan terhadap salah satu anggota Banser atas nama Wira yang ternyata merupakan Satkoryon Banser di kota Tangerang. Korban sendiri menghadiri kegiatan tersebut dalam rangka menghadiri acara Bahar bin Smith dengan tujuan menyimak pengajian. Namun ketika korban ingin bersalaman dengan Bahar bin Smith, tiba-tiba kemudian ada dugaan provokator yang meneriakkan kalau korban merupakan penyusup. Maka lantas kemudian terjadi penganiayaan, bahkan dugaan penyekapan, penyiksaan. Mirip sekali dengan kelakuan PKI. Maka atas kejadian ini kami menghimbau kepada aparat penegak hukum untuk segera menangkap para pelaku penyekapan, penganiayaan, dan penyiksaan tersebut. Dan bahkan jika Bahar bin Smith terlibat, maka segera tangkap dan penjarakan Bahar Smith. Ini tidak bisa dibiarkan. Jika penegak hukum ternyata membiarkan perkara ini berlarut-larut, kemudian menguap begitu saja, maka berarti ini memungkinkan penegak hukum tidak bisa dipercaya dan tidak profesional. Maka dengan kemungkinan ini boleh jadi masyarakat akan menempuh inisiatif sendiri untuk mendapatkan keadilan yang sesungguhnya. Dan kami juga menegaskan agar PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan Pengurus Pusat GP Ansor untuk segera memberikan atensi ke Mabes Polri, ke Polda setempat, dan Polres
setempat atensi guna melakukan percepatan terhadap langkah-langkah hukum menurut ketentuan undang-undang yang berlaku. PBNU maupun pimpinan pusat GP Ansor tidak bisa mengabaikan ini. Karena satu kader kita yang terabaikan begitu saja, ini menunjukkan sikap kita yang tidak peduli dengan kader sendiri. Ingat, NU besar bukan karena PBNU. Ansor besar bukan karena pimpinan pusat GP Ansor. Tapi karena ada kader-kader kita yang di bawah, yang bersedia kemudian menjadi bantalan. Kejadian ini tentunya sangat-sangat kita sayangkan. Mengapa? Dikarenakan saudara atau sahabat Mira menghadiri kegiatan tersebut murni ingin menghadiri pengajian dan ingin bersalaman dengan Bahar Smith. Mengapa lantas kemudian kehadiran beliau dijadikan seperti momok? Dan tidak mungkin beliau akan melakukan kekacauan kalau datang ke sana sendirian. Akhirnya kemudian menjadi korban pengeroyokan, bahkan penyiksaan. Coba kita simak dulu video berikut ini. Gimana? Ya awalnya itu marketing saya bawa ke dalam, angkat panitia tuh keluar. Udah tuh dia nggak ada apa-apa di situ tuh koyok pukul. Terus ada yang ikut saya udah tuh selesai. Nah, sahabat santri ya, setelah kita mendengarkan, setelah kita menelaah apa yang disampaikan oleh Ustadz Suparman dan pengakuan dari orang yang sudah jadi korban penganiayaan itu clear ya, bahwa hal ini itu tidak bisa dibiarkan. Ini seperti bola, apa ya, ibaratkan bom waktu yang sewaktu-waktu itu bisa meledak ya. Hal ini seharusnya ya bisa dicegah ya. Karena apa? Ini mungkin buntut dari kasus-kasus yang kemarin tentang persekusi, entah itu pengajiannya, tentang pengajian-pengajian yang selalu ingin digagalkan, ingin dibubarkan, dan lain sebagainya. Mungkin inilah klimaksnya ya, sehingga terjadi salah paham, sehingga terjadi pengeroyokan, sehingga terjadi persekusi, sehingga terjadi penyekapan. Apalagi yang menjadi korban persekusi, apa yang disampaikan seperti disampaikan oleh Ustadz Suparman, merupakan jamaah yang ingin menghadiri ya, ataupun ingin istilahnya muhibin ngalap berkah ya, mengalap keberkahan dari Kang Bahar. Tetapi dalam suasana yang mungkin gembira ya, ada seorang provokator yang mengatakan bahwa si korban ini merupakan penyusup yang merupakan anggota dari Laskar Sabilillah. Nah, inilah yang harus dicari, siapa otak dari orang yang mengatakan bahwa dia ini penyusup sehingga terjadi penganiayaan. Untung saja tidak sampai kematian ya. Melihat dari kondisi si korban ini sungguh sangat biadab, sungguh sangat tragis sekali ya. Mukanya bonyok, lebam di mana-mana. Nah, apakah ini bisa didiamkan? Oh tidak, ini seharusnya pihak terkait yang paham tentang ini bisa panjang, ini buntutnya bisa panjang. Sehingga kita itu bisa koreksi PBNU dan orang-orang yang paham tentang hal ini seharusnya tidak tinggal diam ya. Karena apa? Bentrok seperti ini itu wadahnya itu NU ya, mencakup nama NU, mencakup nama Ansor, seperti apa yang disampaikan Ustadz Suparman. Beliau ini merupakan kader Banser. Nah, semoga kasus ini cepat menemukan titik terangnya, karena kebenaran akan menentukan atau menemukan jalannya tersendiri untuk mengungkap siapa yang salah, siapa yang benar. Dan apabila otak pelaku dari provokator ini sudah tetap, semoga cepat diberikan hukuman yang setimpal. Sahabat santri, semoga kita selalu menjaga kerukunan antar umat beragama, antar sesama muslim dan lain sebagainya, karena kita hidup di negara yang penuh dengan welas asih santun dan lain sebagainya juga. Nah, di
Di akhir video izinkan saya mohon maaf mereaksi video ini, dan apabila ada yang terkeliru dari ucapan saya, sudinya dimaafkan. Dan saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung terus channel ini. Terima kasih.